Hari ini, wah luar biasa sekali Bapak Ibu, praise and worship hari ini. Saya mau memulai mungkin dengan, boleh ditunjukkan list ayat-ayatnya ada? Ya, ini ayat-ayat yang saya akan pakai hari ini, nanti bisa dibaca lagi di rumah, kalau mau direnungkan di rumah Bapak Ibu, nanti bisa lihat di YouTube kembali untuk firman hari ini. Tapi hari ini sebelum saya memulai untuk menyampaikan pesan yang saya mau sampaikan, saya mau mereview 3 hal Bapak Ibu yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kenapa? Karena saya mengatakan 2 minggu yang lalu bahwa apa yang kita pelajari ini akan menjadi dasar kita untuk berbicara mengenai keuangan. Dan yang pertama adalah kita bukan apa Bapak Ibu? Pemilik tetapi pengelola. Itu yang pertama, kita bukan pemilik tetapi kita adalah pengelola. Yang kedua adalah, Tuhan memberi bukan untuk dinikmati sendiri tetapi bersama. Dan yang ketiga adalah Tuhan saja cukup. 3 hal ini, 3 hal tentang keuangan. Bagaimana punya hidup bebas dari kekhawatiran. Ini yang akan menjadi dasar dari pelajaran yang saya akan sampaikan hari ini Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau membaca sebuah ayat firman Tuhan yang sudah kita baca berulang-ulang kali. Tetapi saya mau untuk membacakannya sekali lagi di Lukas 16 Bapak Ibu. Mari kita buka bersama-sama di Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, Bapak Ibu kita 2 minggu yang lalu sudah belajar mamon itu apa? Mamon itu uang, harta, kekayaan yang fisik gitu ya Bapak Ibu, ya kekayaan materi. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon atau keuangan yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saya bacakan lagi yang terakhir Bapak Ibu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga mengabdi kepada uang, kepada harta kekayaan. Kita cuma bisa punya 1 Tuhan. Dan judul dari firman yang saya akan sampaikan hari ini adalah hamba Tuhan atau hamba uang. Apakah kita hamba Tuhan atau hamba uang? Seringkali kita salah mengerti Bapak Ibu. Kalau kita bilang hamba Tuhan, itu dipikir pendeta. Betul, seorang pendeta adalah hamba Tuhan. Tetapi kita semua di sini dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Artinya menjadi hamba Tuhan itu apa sih? Hamba, kalau kita bilang hamba itu apa? Seorang pekerja atau pelayan. Orang yang melayani. Kalau orang yang melayani atau seorang pekerja, berarti dia punya seorang tuan. Dia punya bos. Ada orang yang menjadi atasannya, dia punya seorang Tuhan. Dan pertanyaannya hari ini, kalau kita berbicara tentang hamba Tuhan atau hamba uang, apakah kita ini hambanya Tuhan atau hambanya uang? Apakah kita melayani dan bekerja untuk Tuhan atau melayani dan bekerja untuk uang, harta dan kekayaan Bapak Ibu? Atau kalau saya boleh mendalamkan lagi pertanyaan ini, pertanyaannya adalah apakah uang adalah hamba kita? Atau apakah kita menjadi hambanya uang? Apakah uang adalah tuan kita? Hari ini biarlah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita hamba uang atau hamba Tuhan? Kalau kita melihat di dunia ini Bapak Ibu, uang atau mamon, kekayaan, harta, itu punya daya tarik yang besar. Kenapa? Karena orang yang punya mamon atau orang yang punya uang,
Mereka seringkali lebih dihormati, mereka lebih dihargai, mereka statusnya dipandang lebih tinggi. Tidak peduli bagaimana mereka mendapatkan uang atau harta itu dengan cara yang legal, yang benar atau tidak. Tapi kalau punya uang, seakan-akan kayak lebih tinggi statusnya daripada orang yang tidak punya uang. Seakan-akan orang yang punya banyak itu dilihat sebagai orang yang sukses. Dan kalau orang yang sukses diperlakukan lebih baik. Itu yang kita lihat di dunia ini. Makanya banyak sekali orang yang mau mengejar mamon, mengejar uang, mau mendapatkan uang dan harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ingin diperlakukan lebih baik. Karena ingin untuk dilihat statusnya lebih tinggi, untuk lebih dihormati, untuk lebih diapresiasi. Itu yang dikatakan oleh dunia ini Bapak Ibu. Dan akibatnya kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang berani untuk mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan mamon. Bahkan mengorbankan keluarganya sendiri Bapak Ibu. Banyak yang dikorbankan hanya untuk mendapatkan mamon. Ada yang mengorbankan hubungan mereka. Contohnya seperti sebuah keluarga yang anak-anaknya bertengkar tentang warisan Bapak Ibu. Demi harta untuk lebih banyak mereka memutuskan hubungan mereka bertengkar. Banyak orang mengorbankan hubungan untuk mamon, untuk uang. Banyak orang yang menjual dirinya untuk uang Bapak Ibu. Ada juga yang menjual imannya untuk uang. Bahkan kalau kita lihat di sekeliling kita banyak sekali orang yang mengajarkan kepada anak-anaknya, kamu nanti kalau sudah besar cari pasangan, cari yang apa? Kaya atau baik. Kenyataannya orang-orang bilang kalau kamu cari pacar, kamu cari pasangan. Biasanya nomor satu yang keluar Bapak Ibu bukan cari yang benar, bukan. Cari yang kaya. Kenapa? Karena mau dilihat statusnya lebih tinggi, karena mau seakan-akan hidupnya lebih nyaman, lebih diperlakukan lebih baik lagi. Tetapi yang bahaya lagi Bapak Ibu tentang mamon atau keuangan adalah seringkali orang yang mengejar mamon atau mengejar uang tidak sadar atau tidak bisa melihat bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap mamon. Jatuh ke dalam sebuah perangkap. Saya mau membacakan 1 Timotius 7. 1 Timotius 7 ayat 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 9, 7 sampai 10. Ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak Bapak Ibu membawa sesuatu. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Apakah kita bisa bilang itu Bapak Ibu? Tetapi dikatakan ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saya mau berikan satu translation di ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya AMP, tapi saya translatekan ke bahasa Indonesianya. Dikatakan di ayat 9, tetapi mereka yang tidak etis secara finansial, tahu maksudnya ya? Mereka yang menghalalkan segala cara, yang tidak etis secara finansial, yang sangat mengingini untuk menjadi kaya dengan dorongan yang kuat dan keserakahan akan kekayaan, jatuh ke dalam pencobaan dan terperangkap ke dalam berbagai keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan orang-orang kepada kehancuran, menyebabkan apa Bapak Ibu? Kesengsaraan pribadi. Banyak orang yang mengejar mamon dan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah jatuh ke dalam sebuah perangkap Bapak Ibu. Dikatakan tadi di ayat 10, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebetulnya yang jahat itu apa Bapak Ibu? Bukan uangnya. Tapi yang jahat adalah cinta akan uang. Karena firman Tuhan mengatakan,
kamu tidak bisa punya dua Tuhan. Kita cuma bisa punya satu Tuhan. Tuhan atau uang. Uang pada dasarnya sendiri, uang itu tidak jahat Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau memberikan sebuah ilustrasi bahwa uang itu Bapak Ibu seperti air. Kenapa saya bilang seperti air? Karena air itu bisa menyegarkan kita. Tetapi air juga bisa menenggelamkan kita Bapak Ibu. Begitu juga dengan uang. Uang kalau kita pegang rasanya enak Bapak Ibu. Wah bahagia, tenang kalau punya uang. Tetapi uang juga bisa menenggelamkan kita. Kalau kita tidak menjaga, kita tidak mengontrol hidup kita, tidak mengontrol uang kita. Kalau kita menjadi hambanya uang, bukan uang yang menjadi hambanya kita, kita pun bisa tenggelam Bapak Ibu. Hamba uang atau hamba mamon. Hari ini ada 3 hal yang kita bisa pakai untuk introspeksi diri. Seperti apa sih hamba uang atau hamba mamon? Ada banyak sekali ciri-cirinya Bapak Ibu, tetapi hari ini ada 3 poin yang saya rasa Tuhan ingin saya sampaikan untuk kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali kalau kita sudah jatuh ke dalam perangkap, kita tidak bisa melihat. Kita tidak sadar kalau kita ini sudah di dalam perangkap. Kita bisa datang ke gereja bertahun-tahun, kita bisa menjadi orang yang kita bilang, saya orang Kristen, saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, tapi kita masih jatuh ke dalam perangkap ini. Dan hari ini saya mau kita untuk membuka mata kita, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap ini? Kalau kita adalah hamba uang atau hamba mamon, yang pertama Bapak Ibu, pikiran kita ini penuh dengan uang. Yang dipikirkan terus-menerus adalah uang. Beda dengan kalau hamba Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman siang dan malam. Berarti yang ada dalam pikirannya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Tapi kalau hamba uang, hamba mamon berarti yang pertama pikirannya penuh tentang uang. Saya mau tanya Bapak Ibu, hari ini pikiran kita penuh tentang apa? Tentang Tuhan, tentang firman Tuhan atau tentang uang? Dan mungkin kita merasa, loh pastor tapi saya nggak serakah, saya bukan yang kepingin untuk kayak jadi orang yang cepet-cepet kaya, nanti masukin uang untuk kaya. Mungkin kita tidak disetir oleh keserakahan, tapi hari ini saya mau tanya, apakah pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan akan keuangan? Apakah kita pikirkan terus, aduh uangnya gimana ini? Aduh ini kurang ini uangnya. Aduh ini mau beli makanan aja susah. Aduh ini nanti harus bayar uang kos gimana? Aduh ini nanti harus bayar uang pajak gimana? Apakah pikiran yang ada di dalam kepala kita penuh tentang uang Bapak Ibu? Baik itu keserakahan atau baik itu ketakutan. Karena kalau pikiran kita penuh walaupun dengan ketakutan dan keserakahan, berarti yang menyetir atau mengkontrol hidup kita itu adalah uang. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Uang atau firman Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu, hamba uang atau hamba mamon, nilai hidupnya ditentukan oleh uang atau mamon. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak ada uang dan tidak punya segala harta kekayaan, tidak punya sepatu yang terbaru, tidak punya mobil yang terbaik, motor pun tidak punya Bapak Ibu, apakah itu merendahkan nilai hidup Anda? Kalau Anda merasa bahwa tanpa segalanya itu saya bukan siapa-siapa. Siapa aku gak punya uang. Nanti aku dipandang rendah oleh orang lain. Berarti nilai hidup kita ditentukan oleh uang atau oleh mamon. Apakah nilai hidup kita ditentukan oleh uang? Dan yang ketiga adalah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan kalau kita berbicara menghalalkan segala cara Bapak Ibu, gak usah jauh-jauh bilang korupsi, karena korupsi itu sudah besar. Tetapi korupsi yang besar itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Dengan sedikit-sedikit mencuri. Sedikit-sedikit mencuri, alah gak apa-apa lah. Oh cuma sedikit, oh cuma 5.000, oh cuma 10.000. Lama-lama 10.000 jadi 100.000. 100.000 jadi 1 juta. 1 juta jadi 100 juta Bapak Ibu. Apakah
Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mungkin melalui menipu. Bohong-bohong sedikit enggak apa-apa lah. Aduh, bohong-bohong sedikit enggak apa-apa, kan enggak besar banget bohongnya. Apakah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, Bapak Ibu? Kita lihat ke dalam diri kita, introspeksi ke dalam diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi hamba uang? Apakah selama ini ternyata kita sudah jatuh ke dalam perangkap mamon, Bapak Ibu? Dan hari ini saya mau untuk membacakan ayat di Ulangan 28. Ulangan 28 itu kalau kita baca berbicara tentang berkat, Bapak Ibu. Dan dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan apa? Datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat seterusnya, dikatakan diberkatilah engkau, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, ternakmu, bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Wah, tempat adonan pun diberkati Bapak Ibu. Diberkatilah waktu kamu masuk, waktu kamu keluar. Tapi yang saya mau kita baca bersama-sama di ayat yang 13. Dan ini sering kali kita dengar waktu kita menerima doa berkat atau doa apapun, kita mendengar bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan ekor. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Tuhan telah menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Kepala sama ekor Bapak Ibu, mana yang mengikuti? Apakah kepala mengikuti ekor atau ekor mengikuti kepala? Ekor mengikuti kepala, betul kan ya? Kalau kita baca tadi ayat-ayatnya dikatakan bahwa berkat akan datang kepadamu, segala berkat akan datang kepadamu. Kalau kita dijadikan kepala, berarti ekornya kita itu adalah berkat. Artinya apa? Berkat ini akan mengikuti kamu di belakang. Betul Bapak Ibu? Bukan bukan kepala mengejar ekor, tapi ekor yang mengikuti ke kepala. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita diikuti oleh berkat atau kita mengejar berkat? Apakah selama ini kita mengejar berkat Bapak Ibu? Mengejar yang namanya uang, harta. Apakah iya Bapak Ibu? Kenyataannya di luar sana, di dunia ini, seakan-akan kita semua ini sedang mengejar berkat. Dan apa yang terjadi kalau dikatakan bahwa kita ini kepala dan bukan ekor, berarti kalau ekornya adalah berkat. Apa yang terjadi kalau kepala ini berusaha mengejar ekor Bapak Ibu? Pernah lihat video anjing kalau mengejar-mengejar ekornya? Pernah? Dia ngapain? Putar-putar sendiri, betul kan? Dia putar-putar mengejar ekornya, muter lagi ngejar ekornya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pusing sendiri, dia capek sendiri dan dia stres sendiri. Begitupun juga kita Bapak Ibu. Kalau kita kepala berusaha untuk mengejar berkat ekor kita, apa yang terjadi? Kita akan putar-putar sendiri, pusing-pusing sendiri, stres-stres sendiri dan capek-capek sendiri. Dan yang lebih parah Bapak Ibu, kita marah-marah. Kalau marah-marah sendiri silakan Bapak Ibu. Tapi marah-marahnya kena orang lain. Marah-marah ke pasangannya, marah-marah ke anaknya, marah-marah ke orang tuanya, marah-marah ke pekerjanya, marah-marah ke pendetanya Bapak Ibu. Dan yang lebih parah kita marah-marah kepada Tuhan. Tuhan katanya berkatmu ada. Tuhan mana berkatmu? Kita mengejar-ngejar berkat, enggak dapat ini seakan-akan. Kenapa? Karena terlalu sibuk putar-putar kerja berkat Bapak Ibu. Berhentilah mengejar berkat. Kalau hari ini kita sadar bahwa oh iya selama ini aku mengejar berkat. Berhenti mengejar berkat Bapak Ibu. Karena firman Tuhan bilang engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berarti berkat yang akan datang kepadamu. Bukan engkau yang perlu mencari berkat, salah. Berkat akan datang kepadamu Bapak Ibu. Berkat akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Kalau kita mengikuti firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya ini akan diberi.
semuanya akan diberikan kepadamu. Kalau firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah, apa yang terjadi kalau kita bukan mengejar berkat atau mengejar ekor kita, tetapi fokus kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya di rumahnya Pastor Fani ada anjing. Apa yang terjadi kalau misalnya saya datang ke rumah, dia anjingnya tidak suka mengejar-ngejar ekor Bapak Ibu. Jadi apa? Ketika saya datang ke rumah, yang dia lakukan adalah dia menunggu saya. Dan ketika dia melihat saya, dia sangat bahagia. Wah, dia bahagia sekali. Begitu saya bawa makanan, dia nggak puter-puter sendiri Bapak Ibu. Dia melihat kepada saya, oh ini ada makanan ini. Dia peka terhadap tuannya. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, ketika anjing saya ini fokus kepada saya, dia bisa menikmati berkat yang diberikan. Dia bisa menikmati kasih sayang yang diberikan oleh tuannya. Dan dia bisa menikmati kedekatan dengan tuannya. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengejar berkat, itu pun juga akan terjadi kepada kita. Kalau kita tidak ngejar-ngejar berkat Bapak Ibu, kita bisa menikmati hubungan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu berkat pasti mengejar aku. Ekor pasti ada di belakang. Aku tinggal fokus sama Tuhan aja. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita bisa menikmati berkatnya. Bukan mencari lebih banyak. Kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Karena tidak mengejar berkat. Kalau hari ini kita belajar tentang menjadi hambanya Tuhan. Berarti apa? Bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Aku adalah hambanya Tuhan. Katakan aku adalah hamba Tuhan. Oh lebih keras lagi dong. Aku adalah hamba Tuhan. Berarti Tuhan adalah Tuanku. Dan kalau kita mau jadi hambanya Tuhan, 3 poin yang pertama tadi. Kita bukan pemilik tetapi pengelola. Tuhan memberikan bukan untuk dinikmati sendiri tetapi bersama. Dan yang ketiga adalah Tuhan saja cukup. Tuhan saja cukup. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang menjadi hambanya Tuhan, saya juga mau sharing tentang apa itu persembahan dan perpuluhan. Saya tahu persembahan dan perpuluhan ini sudah berkali-kali disampaikan. Saya tahu Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ratus kali, beribu-ribu kali tentang perpuluhan dan persembahan. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan dari apa yang saya telah terima selama ini Bapak Ibu. Saya bergumul dengan topik persembahan dan perpuluhan ini Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun. Bagaimana caranya saya bisa menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak mau kalau saya menyampaikan persembahan dan perpuluhan seakan-akan seperti saya menodong Bapak Ibu. Seakan-akan kayak saya meminta-minta Bapak Ibu. Dan saya bergumul bertahun-tahun. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan gimana caranya saya bisa sampaikan. Saya berusaha untuk menggunakan kata-kata yang tepat. Tapi masih enggak tepat Bapak Ibu. Tapi suatu hari ketika saya merenungkan tentang persembahan dan perpuluhan. Tuhan bilang sama saya bahwa kalau kamu tidak mengajarkan, siapa yang akan mengajarkan? Kalau gereja tidak berani menyampaikan karena takut seakan-akan dilihat seperti meminta-minta. Bagaimana kita semua akan belajar mengenai persembahan dan perpuluhan? Bapak Ibu, kalau saya bilang tentang persembahan dan perpuluhan, saya mengajarkan bukan karena gereja butuh uang Bapak Ibu. Memang betul untuk menjalankan gereja butuh uang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang menyediakan uangnya untuk gerejanya. Kalau saya berbicara tentang uang, itu bukan karena saya mau minta-minta. Bukan karena saya kekurangan, ayo sini kasihin persembahan dan perpuluhannya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Dan saya mau Bapak Ibu mengerti bahwa memberikan persembahan dan perpuluhan itu bukan investasi Bapak Ibu. Itu bukan kalau saya kasihin 10% berarti nanti saya tahu bulan depan uangnya naik jadi 120%. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Persembahan dan perpuluhan, kenapa kok hari ini saya tergerak untuk menyampaikan tentang persembahan dan perpuluhan? Karena persembahan dan perpuluhan itu sebetulnya antara kita dengan Tuhan pribadi. Bukan tentang gereja. Karena ketika kita memilih untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, itu berbicara tentang hubungan saya dengan Tuhan. Dari kecil Bapak Ibu, saya diajarkan untuk memberikan perpuluhan. Saya ingat waktu saya masih kecil, waktu mau ke sekolah minggu,
Walaupun jarang-jarang biasanya saya lari dari sekolah minggu, tapi Pastor Sam biasanya kasih saya uang. Nih ya, kasih untuk persembahan. Nanti sudah agak besar, saya sudah bisa terima uang sendiri, saya dikasihin jajan yang lebih besar, Pastor Sam bilang, apalagi kalau habis Sinja ya Bapak Ibu, habis angpauan gitu, angpaunya banyak. Pertama kali Pastor Sam selalu bilang, jangan lupa berpuluhan. Jangan lupa berpuluhan. Tetapi kalau saya lihat Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Pastor Sam dan Pastor Fani dalam kehidupan saya. Pelajaran yang paling banyak diturunkan kepada saya, itu sebetulnya bukan perpuluhan atau persembahan. Pelajaran yang terbanyak yang disampaikan kepada saya adalah tentang memberi. Ini sedikit ke samping dulu, agak jalannya agak jauh Bapak. Kenapa kok saya bilang memberi Bapak Ibu? Saya ingat Pastor Sam berkali-kali waktu Pastor Sam mau ngasihin uang ke orang, Tuhan menggerakkan Pastor Sam untuk memberikan uangnya kepada orang. Pastor Sam bilang sama saya, Papa ini tergerak untuk ngasihin orang itu. Sudah dikasih. Gak lama setelah itu, ada orang lagi yang butuh. Pastor Sam digerakkan hatinya. Lalu Pastor Sam bilang, Papa tergerak untuk ngasihin orang ini. Kadang saya berpikir Bapak Ibu, ya kalau uangnya kecil-kecil enggak apa-apa. Saya waktu itu masih muda. Ya Pak, kalau uangnya kecil-kecil enggak apa-apa. Tapi ada waktu-waktu di mana kita tidak punya uang yang banyak Bapak Ibu. Tapi Tuhan menggerakkan Pastor Sam untuk memberi banyak. Dan waktu Pastor Sam memberi banyak karena saya tahu kita enggak punya banyak uang. Pastor Sam bilang sama saya, ya Papa tergerak untuk ngasih. Tapi jangan khawatir, nanti Tuhan akan menyediakan kok. Saya ingat satu kali itu Pastor Sam tergerak untuk memberikan seseorang uang dan itu uangnya enggak sedikit Bapak Ibu. Lalu Pastor Sam bilang sama saya, tenang saja, tenang aja. Nanti Tuhan akan menyediakan kok. Tuhan akan menyediakan. Betul Bapak Ibu. Enggak lama setelah itu ada orang yang datang kepada Pastor Sam ngasihin uang di kresek warna merah. Waduh, waktu saya lihat tuh saya kaget Bapak Ibu. Oh, isinya banyak sekali. Kayak orang habis nyuri bank gitu itu Bapak Ibu. Kayak habis lari dari bank mencuri, dikasihin ke Pastor Sam. Tapi saya melihat Bapak Ibu, bahwa Pastor Sam memberi, Pastor Fani memberi. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memberkati, berhenti untuk mencukupi. Dan kenapa kok saya bilang hari ini pelajaran yang terbesar yang Pastor Sam dan Pastor Fani sampaikan kepada saya sebagai anak adalah memberi. Karena Pastor Sam dan Pastor Fani tidak hanya mengajarkan untuk memberikan 10%. Mereka mengajarkan untuk memberikan 100% Bapak Ibu. Dan saya melihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana ketika mereka memberikan 100%. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi Tuhan memperbesar apa yang dipercayakan bagi Pastor Sam dan Pastor Fani. Maka dari itu waktu saya menikah dengan Jessica. Saya bilang sama dia, jangan kaget kalau saya memberi. Karena papa mama saya memberi. Dan saya melihat Tuhan telah membuktikan kesetiaannya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Persembahan dan perpuluhan ini apa sih sebetulnya? Kita bilang 10%, kita bilang 10%, kasih Tuhan 10%. Tapi menurut saya itu salah Bapak Ibu. Pengertian persembahan dan perpuluhan itu didasari bahwa apa yang kita miliki ini 100% punyanya Tuhan. Dan kalau Tuhan adalah Tuhan kita dan kita cuma mengelola, kalau Tuhan bilang kembalikan yang 10%. Siapa saya untuk menolak Tuhan saya? Kalau saya cuma mengelola uangnya dia, apakah seorang pekerja akan ngomong sama bosnya, bos gak tak balikin uangmu? 10%. Siapa kita sebagai seorang hamba untuk ngomong sama Tuhan? Aku gak mau. Persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu, itu adalah sebuah tindakan iman yang mengatakan bahwa Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Tuhan adalah Tuanku, bukan uang. Aku adalah hambanya Tuhan, bukan hambanya uang. Bapak Ibu. Semua yang aku miliki, ini miliknya Tuhan. Itu persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu.
Dan persembahan dan perpuluhan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah tanda di mana kita mengutamakan Tuhan. Saya diajarkan oleh Pastor Sam dari kecil bahwa ketika saya mendapatkan uang, apapun itu bentuknya, baik itu dikasihin sama orang, baik itu kamu bekerja untuk uang itu, baik itu uang jajan yang Papa kasihin, kasih persembahan dan perpuluhan. Dan setiap kali saya mendapatkan gaji, saya mendapatkan segala sesuatu, saya selalu bilang oke, yang pertama-tama 10% untuk Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau untuk mengutamakan Tuhan. Bukan karena gereja butuh uang. Kalau saya mengutamakan Tuhan, itu berarti Tuhan minta berapapun saya akan beri. Kalau Tuhan bilang kasihin 20%, saya kasih 20%. Kalau Tuhan bilang kasih 50%, saya kasih 50%. Dan saya akan hidup dari 50%. Kalau Tuhan bilang kasihkan 90%, saya akan hidup dari 10% Bapak Ibu. Tapi saya katakan saya bisa memberi lebih dari yang saya ini kekurangan. Tuhan masih mencukupi saya. Dengan caranya yang luar biasa, dengan mujizatnya yang luar biasa. Perpuluhan tidak berbicara tentang gereja yang kekurangan uang. Perpuluhan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita betul-betul hambanya Tuhan? Apakah kita betul-betul sudah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan 100% punyanya Tuhan? Kalau 100% punyanya Tuhan, apakah kita keberatan untuk mengembalikan 10%-nya Tuhan? Ada suatu hari saya sedang berbicara dengan seseorang tentang persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Dan dia sangat tergerak sekali tentang perpuluhan ini dan dia bertanya kepada saya, kalau saya mau untuk memberikan perpuluhan, tapi kalau setiap bulan saya masih punya hutang, gimana dong? Dia punya hutang di bank dan dia bingung mau bayarnya gimana, tapi dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan bulanan bisa dibalikkan untuk bayar hutang. Lalu dia tanya sama saya, apa yang harus aku lakukan? Saya bilang sama dia, saya nggak bisa ngasih tahu kamu harus ngelakuin apa. Karena kalau saya bilang kamu harus kasih perpuluhan, nanti dia tambah terjerat hutang, saya yang salah Bapak Ibu. Saya bilang sama dia, kamu doa sama Tuhan. Kamu doa dan tanya sama Tuhan, minta hikmat dan kebijaksanaan untuk apa yang kamu perlu lakukan. Karena Tuhan melihat hatimu. Aku tahu kamu rindu untuk mau ngasihin perpuluhan. Tapi saya katakan kepada dia saya berani untuk mengatakan Bapak Ibu, saya bilang sama dia, tapi kalau saya ada di posisimu, saya punya hutang yang besar dan apa yang saya dapatkan bisa menutupi hutang, saya tetap akan memilih untuk memberikan perpuluhan terlebih dahulu. Aneh gak Bapak Ibu? Secara duniawi gak masuk akal. Kalau uang pemasukannya cukup untuk ngasihin hutangnya, kenapa kok gak dipakai untuk nutupin hutangnya aja? Tapi saya bilang sama dia, kalau saya ada di posisi itu, saya akan memberikan perpuluhan saya dulu. Baru saya akan memikirkan hutang saya. Kenapa? Karena saya tidak mau hidup saya disetir oleh ketakutan atau oleh hutang atau oleh uang. Hidup saya disetir oleh Tuhan. Kalaupun saya tidak cukup uangnya untuk bayar hutang, yang terpenting adalah saya telah mengutamakan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin kita semua tidak bisa mengatakan itu dan tidak apa-apa Bapak Ibu, saya mengerti. Tetapi karena saya sudah dari kecil belajar tentang perpuluhan, tentang persembahan, tentang bagaimana apa yang kita miliki ini bukan punyanya kita. Saya enggak keberatan untuk memberikan 10, 20, 30, 40, 100% pun. Saya rela Bapak Ibu, karena saya cuma pengelola. Jadi hari ini kalau kita belajar tentang perpuluhan dan persembahan menjadi hambanya Tuhan, itu berarti kita berani untuk memberi dan memberi bahkan dari kekurangan kita Bapak Ibu. Waktu saya mengajarkan topik ini kepada anak-anak muda, kepada anak-anak remaja, ada salah satu dari mereka mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dia katakan, ya secara teori gampang. Kalau kita ngomong bahwa harus kasih kepada Tuhan, harus kasihin perpuluhan persembahan. Ya kalau ngomong secara teori ya gampang. Tapi kalau kita betulan sudah ada uangnya, wah susah banget. Dia bilang seperti itu. Dan saya bilang kepada dia, ya memang susah untuk memberi dalam kekurangan. Enggak dalam kekurangan pun memberi juga masih susah Bapak Ibu. Tetapi itulah yang namanya melawan kedagingan kita. Kedagingan kita kepingin untuk menggenggam uang yang kita punya. Kita mau pegang terus supaya ini enggak kemana-mana, supaya aku aja yang nikmati. Tapi kalau Tuhan bilang memberi, itu berarti kita melawan kedagingan kita. Dan kalau kita bisa memberi, berarti kita hidupnya tidak diatur oleh kedagingan atau tentang uang, tapi hidupnya kita diatur oleh Tuhan.
Tuhan adalah tuanku, bukan uang. Uang adalah hambaku. Uang adalah hamba yang melayani aku untuk memenuhi tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidupku. Itu Bapak Ibu pentingnya persembahan dan perpuluhan. Firman Tuhan mengatakan dia yang setia dalam perkara-perkara yang kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang kalau kita tidak bisa setia dalam yang 10% saja Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mau percayakan yang lebih besar dari cuma 10% Bapak Ibu. Kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara mamon, uang yang kecil, bagaimana kita bisa dipercayakan dengan perkara-perkara yang besar. Menjadi hamba Tuhan itu berarti setia mengelola apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Saya boleh minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Dan hari ini saya mau menutup dengan satu pertanyaan ini Bapak. Pertanyaan yang sering sekali saya dengar. Pastor, tapi kalau uang saya tidak banyak, bagaimana? Kalau uang saya tidak banyak, bagaimana? Saya mau mengatakan bahwa kalau Anda setia dalam perkara-perkara yang kecil, engkau akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang besar. Mungkin yang kita punya hari ini cuma Rp5.000 Bapak Ibu. Dan dari Rp5.000 itu, kita memutuskan untuk oke aku mau beri kepada Tuhan Rp2.000. Rp2.000 itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Sedikit. Tetapi di mata Tuhan itu besar Bapak Ibu. Saya teringat cerita tentang ketika Yesus sedang di bait Allah dan dia melihat ada orang yang memberikan sangat banyak sekali Bapak Ibu. Dan ada seorang janda yang datang untuk memberikan apa? 2 keping perak. Tidak ada artinya. Kalau dibandingkan dengan orang yang ngasihin berkantong-kantong gitu Bapak Ibu, enggak ada artinya. Tetapi dia memberikan. Dan Yesus mengatakan, itu lebih besar daripada apa yang orang yang banyak itu berikan. Hari ini saya mau Bapak Ibu untuk tahu bahwa Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang Bapak Ibu beri. Tuhan enggak melihat jumlah yang ada di dalam amplop itu berapa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat berapa pengorbanan yang kita berikan. Seberapa yang kita harus korbankan untuk berikan. Kalau saya cuma punya 5.000 dan saya berikan 2.000, itu hampir 50% yang saya harus korbankan. Tapi kalau saya punya 1 juta dan saya cuma kasih 10.000, itu enggak ada artinya. Walaupun 10.000 lebih besar daripada 2.000. Kenapa? Karena Tuhan bukan melihat jumlahnya, Tuhan melihat kepada hati kita. Yang mau untuk berkorban untuk Tuhan, yang mau untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, yang mau untuk mengatakan bahwa ya dia adalah Tuanku, aku cuma pengelola. Itu yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia akan percayakan dengan perkara-perkara yang besar. Walaupun apa yang kita miliki ini sangat sedikit Bapak Ibu. Walaupun kita ini kalau nggak punya apa-apa, dan kita memberikan itu sepertinya tidak ada artinya. Saya ingat minggu lalu saya berbicara kepada anak-anak youth dan kita berbicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Tahu Bapak Ibu 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan berapa? 5.000 orang. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ketika mereka bingung ini gimana? Orang-orang mau dikasih suruh pergi makan atau gimana Tuhan? Murid-muridnya tanya kepada Yesus, lalu Yesus berkata enggak usah di sini aja. Lalu ada muridnya yang mengatakan, Tuhan ini ada anak yang punya 5 roti 2 ikan. Dan salah satu muridnya mengatakan, bisa apa 5 roti dan 2 ikan? Bisa apa 5 roti dan 2 ikan? Orangnya ada 5.000. Gak cukup kalau suruh kasih makan 5.000 orang. Kalau kita lihat dari cara berpikir, cara pandang anak ini Bapak Ibu. Anak ini bisa menghabiskan 5 roti dan 2 ikan itu sendiri. Walaupun itu tidak banyak, walaupun tidak ada artinya untuk 5.000 orang. Tapi untuk dia itu adalah makanan hari itu. Bapak Ibu. Dia bisa memutuskan untuk, aku mau habisin sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia membawa 5 roti dan 2 ikan itu, yang tidak ada artinya untuk 5.000 orang. Dan Tuhan pakai 5 roti dan 2 ikan itu, sampai sisa berapa? 12
12 keranjang. 5.000, katakan 5.000 pria. Bapak-bapak 5.000. Belum ibu-ibu dan anak-anaknya. Belum yang bungkus-bungkus. Tapi ada sisa 12 keranjang Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kamu berikan. Tuhan melihat seberapa yang kamu korbankan. Seberapa banyak yang kita rela untuk korbankan untuk memberi. Karena disitulah Tuhan melihat. Betul, kamu adalah hambaku. Bukan hambanya uang. Disitulah kita diuji Bapak Ibu. Salah satu ujian terbesar dalam kehidupan kita. Itu bukan tentang masalah. Tapi tentang uang Bapak Ibu. Apakah kita hamba uang atau hamba Tuhan? Saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Dan kalau hari ini kita melihat ke dalam diri kita bahwa ternyata kita betul telah terjatuh ke dalam perangkap mamon, Bapak Ibu. Kalau kita terus terpikir tentang uang, baik itu kekhawatiran atau keserakahan. Kalau kita menghalalkan segala cara supaya kita bisa menerima uang. Kalau kita nilai hidup kita ditentukan oleh uang atau oleh hal-hal barang-barang yang ada, harta-harta yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk kembali menjadi hambanya. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari perangkap yang kita tidak bisa lihat itu Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan memanggil, mengatakan ayo kembalilah jadi hambaku. Bukan mengejar-mengejar berkat, bukan mengejar-ngejar uang, tapi mengejar aku. Dan hari ini, kalau itu adalah komitmen kita. Saya mau kita untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini mengatakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Apakah itu betul kerinduan kita? Untuk dekat kepada Tuhan, untuk menjadi hambanya, untuk melayani dia, untuk memuliakan dia. Kalau iya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Oh, inilah rinduku kepadamu. Soalnya Segenap hatiku. Yes. Le. Oh, seluruh hidupku memuji. Ku menyembahmu ya Allah. Oh, ku berikan hatiku. Oh, dan jiwaku bagimu di dalam hidupku. Oh, di setiap waktu nyatakan. Oh, katakan ku berikan hatiku. Yes. Inilah seruan hati kami Tuhan. Semuanya bagimu Tuhan. Oh, di setiap waktu nyata. Oh, katakan ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes Lord. Oh, semuanya bagimu. Bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau hari ini hamba-Mu telah menyampaikan firman ini. Hamba Tuhan atau hamba uang. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mau berkomitmen kembali. Wah, aku adalah hambanya Tuhan. Saya mau kita untuk taruh tangan kita di dalam hati, kepada hati kita. Tuhan, aku hamba-Mu. Aku bukan hambanya uang. Tuhan, aku mau berhenti mengejar berkat, tapi aku mau mulai mengejar Engkau. Tuhan, aku mau berhenti untuk mengejar uang, karena Engkaulah yang terutama dalam hidupku. Tuhan, ajarkan aku untuk mengutamakan Engkau, Tuhan. Hari ini kita mengambil komitmen Bapak Ibu, bahwa Tuhanlah yang terutama. Tapi komitmen juga harus disertai oleh sebuah tindakan. Tindakan iman dan tindakan ketaatan. Dalam minggu ke depan ini, kita mungkin akan menghadapi ujian terbesar kita. Kenapa? Karena saya tahu dalam minggu depan ini kita akan menerima gaji kita di akhir bulan. Tapi hari ini kita putuskan siapa yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan, aku, atau uang. Siapa yang diutamakan dalam kehidupan kita? Dan hari ini kita katakan, Tuhan, Kau adalah Tuanku dan aku adalah hamba-Mu. 100% yang aku miliki itu milik-Mu. Aku hanya pengelola. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau yang terus bekerja dalam setiap hati kami. Untuk menumbuhkan benih firman Tuhan ini. Untuk memberi tanpa merasa takut atau khawatir. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu mencukupkan kami Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa ketika kami mencari dan mengejar akan kerajaan-Mu, semuanya itu akan diberikan kepada kami. Kami tidak perlu hidup khawatir Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami tahu Engkau tidak melihat jumlah yang kami berikan. Tapi Engkau melihat pengorbanan yang kami berikan. Maka dari itu kami mau untuk memberi dengan sukacita dan pengucapan syukur atas apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau untuk mengelola uang yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami ini dengan baik. Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di tengah. Dan boleh dimainkan pengumuman. Hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah onsite, welcome to church. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama dengan kami. Kami ingin menginformasikan bahwa ibadah Surabaya City Blessing Minggu 10 Maret 2024 diadakan hanya sekali saja, yaitu pukul 9.00 WIB atau jam 9 pagi. Mari kita datang beribadah, menyatukan hati dan menerima berkat rohani bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Jadikanlah momen ini sebagai waktu yang berharga untuk menyembah, bersyukur, dan menerima urapan firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang masih belum sempat bergabung dalam Carecel, dapat menghubungi WA Blessing Center guna mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai Carecel. Mari bersama-sama kita bertumbuh dan saling menguatkan di dalam Carecel. Demikian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Boleh kita bangkit sendiri sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan menutup ibadah hari ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, biarlah berkat yang daripada Engkau turun kepada setiap kami. Biarlah kami semua dipenuhi oleh kasih dan damai sejahtera dan sukacita. Berkat yang melimpah mengikuti kami semua. Apapun yang kami lakukan menjadi berhasil. Kami menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami rindu dan kami percaya bahwa kami akan menjadi berkat bagi komunitas kami. Menjadi berkat untuk memenangkan orang untuk kemuliaan-Mu. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.